Selamat pagi, anak-anak dari K2 sampai grade 6. Nah, anak-anak, pasti anak-anak berpikir, kenapa diputarkan podcast? Padahal sekarang devosi. Selama 1 minggu ke depan, anak-anak, devosi kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh guru-guru melalui podcast. Nanti devosi ini akan saling berkaitan dari hari pertama sampai hari selanjutnya. Jadi ibu harapkan anak-anak akan mendengarkan dengan baik sehingga anak-anak dapat lihat kaitannya. Ya. Di hari pertama ini, Ibu Sihol akan membacakan renungan kita. Renungan hari pertama yang diberi judul Dosa yang tidak akan pernah dapat kita bayarkan. Dosa yang tidak akan pernah dapat kita bayarkan. Devosi ini atau firman yang akan kita dengarkan diambil dari Kejadian 2 ayat 9 sampai 19, Roma 6 ayat 23 dan juga Roma 5 ayat 12. Anak-anak, Ibu Sihol mau bertanya, masih ingatkah anak-anak siapa manusia pertama yang Allah ciptakan? Siapa namanya ya? Manusia pertama yang Allah ciptakan? Ya, benar. Manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Adam. Namanya adalah Adam. Saat Allah menciptakan manusia, menciptakan Adam, Allah juga melihat bahwa Adam memerlukan tempat untuk tinggal. Makanya Allah membuat sebuah taman sebagai tempat untuk Adam tinggali. Nama tempat itu adalah Eden. Eden merupakan taman yang sangat indah. Selain indah, Eden juga merupakan taman yang sangat subur. Di taman itu mengalirlah sungai. Ada 4 sungai dan terdapat juga emas. Ada kayu-kayuan yang terbaik. Ada batu permata yang indah, dan ada juga bermacam-macam pohon yang buahnya dapat dimakan. Wah, nyaman sekali ya untuk ditinggali. Nah, di tengah-tengah taman tersebut terdapatlah sebuah pohon kehidupan yang merupakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika Adam ditempatkan oleh Allah di Taman Eden, ternyata Adam diberikan tugas oleh Allah. Apa itu tugasnya? Allah memberikan tugas kepada Adam untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Tugasnya adalah mengusahakan dan memelihara taman. Namun anak-anak, selain diberi tugas, ternyata Allah juga memberikan sebuah perintah bagi Adam. Tahukah anak-anak apa perintah Allah? Apa ya perintah yang diberikan Allah kepada Bapak Adam?
Coba kita pikirkan. Oke, yuk Ibu Sihol mengajak anak-anak untuk membuka Alkitabnya dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Ayo yang kelas besar, coba buka Alkitabnya dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Ibu Sihol akan membacakannya kepada anak-anak. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Artinya anak-anak, Adam dilarang. Adam tidak diizinkan oleh Allah untuk makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Gak boleh dimakan buah dari pohon yang di tengah-tengah itu. Semua buah boleh dimakan kecuali buah yang ada di tengah-tengah taman tersebut. Menurut anak-anak, apakah Adam taat pada perintah Allah? Apakah Adam mau mendengarkan dan melakukan perintah Allah tersebut? Ya, benar sekali. Adam gagal menaati perintah tersebut. Adam malah melanggar dan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Karena ketidaktaatan tersebut, akhirnya Adam jatuh dalam dosa. Adam berdosa terhadap Allah. Adam yang tadinya bisa berkomunikasi secara langsung dengan Allah, sekarang Adam terpisah dari Allah yang Maha Kudus. Kemudian Allah menghukum Adam dan keturunannya. Bukan hanya itu saja, Allah pun mengusir Adam keluar dari Taman Eden. Ketidaktaatan Adam tersebut merupakan dosa pertama yang ada di dunia. Dan dosa tersebut pun diturunkan dari Adam kepada kita keturunannya. Kita juga menjadi berdosa. Bukan hanya Adam yang berdosa,
kita, keturunan Bapa Adam, kita pun juga berdosa. Kita mengalami keterpisahan dengan Allah. Demikian juga kitab Roma 5 ayat 12 menuliskannya. Coba kita sama-sama membuka Alkitab dari Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12, Ibu Sihol akan membacakannya kepada kita semua. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, omong-omong anak-anak, tahukah anak-anak, kenapa ya dosa itu menghalangi kita bertemu dengan Allah? Mengapa dosa itu membuat kita terpisah dengan Allah? Ya, jelas, benar memang. Kalau dosa itu adalah hal yang berlawanan dengan Allah. Seperti yang kita tahu ya, Allah adalah pribadi yang maha kudus. Allah sangat suci. Tidak ada dosa pada Allah. Sedangkan manusia telah jatuh dalam dosa. Manusia telah berbuat dosa, sehingga manusia tidak mungkin bisa hidup bersama dengan Allah, karena dosa itu telah melekat. Dosa sudah ada di diri manusia, sehingga manusia terpisah dan tidak mungkin bisa hidup bersama dengan Allah. Sama halnya dengan Adam yang menerima hukuman akibat berbuat dosa. Sebenarnya anak-anak, kita manusia, ketika kita berbuat dosa, seharusnya kita juga menerima hukuman. Menurut anak-anak, hukuman apa yang layak diterima oleh kita? Apa yang seharusnya kita terima karena kita berbuat dosa? Coba sekarang kita buka Alkitabnya dari Roma 6 ayat 23a. Mari kita buka Alkitab dari Roma 6 ayat 23a. Ibu Sihol akan bacakan untuk kita semua. Roma 6 ayat 23a mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Maut itu apa? Apa itu maut, Bu Sihol? Maut itu adalah kematian. Maut adalah kematian. Jadi sebenarnya anak-anak, hukuman yang pantas kita terima oleh karena perbuatan dosa kita adalah kematian. Kita layak menerima kematian. Kita layak terpisah dari Allah dan kita layak mati karena dosa yang kita perbuat.
Sungguh mengerikan sekali ya. Hukuman yang kita terima sangat berat. Lalu apa yang dapat manusia lakukan untuk membuat manusia dapat kembali bersama dengan Allah? Apa yang boleh kita lakukan supaya kita bisa kembali lagi bersama-sama dengan Allah? Supaya kita tidak terpisah lagi dengan Allah. Berbuat baik, taat kepada papa mama, mengasihi orang-orang. Tidak ada. Manusia tidak dapat berbuat apapun untuk dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Semua kita, walaupun kita sudah berbuat baik, kita tidak bisa dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Karena dosa itu sudah melekat dalam diri kita. Kita sudah berdosa, kita sudah terpisah dulu dengan Tuhan. Walaupun kita berbuat baik, semuanya itu tidak ada gunanya di mata Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak, kita butuh juru selamat. Hanya juru selamatlah yang dapat menebus aku, menebus kamu, dan menebus kita semua. Cuma juru selamatlah yang dapat membawa kita dari kematian menuju hidup yang kekal. Cuma juru selamatlah yang membawa kita bisa kembali bersama-sama dengan Allah. Namun yang jadi pertanyaannya, siapakah juru selamat itu? Siapa yang bisa membawa kita bersama dengan Allah itu? Nah, besok kita akan kembali mendengarkan mengenai penebusan Sang Juru Selamat yang mampu menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu, anak-anak, jangan lupa tunggu kelanjutan ceritanya pada devosi besok. Sampai jumpa. See you and God bless you.